Pemirsa, libur Isra Mi'raj ruas tol Jakarta Cikampek dipadati kendaraan yang datang dari arah Jakarta. Polisi pun memberlakukan rekayasa lalu lintas dengan sistem kontraflow. Ruas jalan tol Jakarta Cikampek terus dipadati oleh kendaraan. Volume arus lalu lintas didominasi kendaraan pribadi yang datang dari arah Jakarta menuju Cikampek dengan kepadatan yang terjadi sejak Jumat pagi. Dengan meningkatnya volume kendaraan membuat pihak polisian melakukan rekayasa lalu lintas dengan memberlakukan sistem kontraflow atau satu lajur arah Cikampek. Pemirsa, libur panjang akhir pekan, arus lalu lintas di Simpang Gadok menuju kawasan wisata Puncak Bogor kembali macet panjang. Anda yang akan berlibur ke Puncak, perhatikan jadwal buka tutup jalur ke arah Puncak. Dapat libur 3 hari, warga Jabodetabek langsung liburan ke kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Sejak pagi tadi, ribuan kendaraan berplat nomor B antre di kawasan Simpang Gadok menuju kawasan wisata Puncak Bogor. Data Satlantas Polres Bogor, dalam 2 jam saja sekitar 2.000 kendaraan keluar dari eksit tol Ciawi menuju ke Puncak. Meski sudah diberlakukan skema ganjil genap dan satu arah dari Jakarta menuju Puncak, kemacetan tetap tidak terhindarkan. Rekayasa lalu lintas satu arah masih diberlakukan untuk mengurai kemacetan kendaraan wisatawan hingga hari Minggu esok. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi lalu lintas di Simpang Gadok, ada rekan kami Hadisti Arifa di sana. Baik, selamat pagi Hadisti, bagaimana situasi lalu lintas di kawasan Puncak dan silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Nata dan juga pemirsa. Untuk situasi lalu lintas di jalur Jakarta menuju ke kawasan Puncak pada pagi hari ini sudah terpantau ramai dan juga padat. Tadi dari pantauan saya sudah terjadi kemacetan sejak dari pukul 7 pagi tadi. Memang pada momen libur Isra Mi'raj yang bertepatan dengan akhir pekan, 3 hari libur panjang ini tampaknya dimanfaatkan oleh warga Jakarta dan juga sekitarnya untuk berlibur ke kawasan Puncak Kabupaten Bogor. Karena memang sudah terjadi peningkatan kendaraan yang cukup signifikan pada hari ini jika dibanding dari hari biasanya. Nah, untuk hari ini saja dari 2 jam terakhir sudah ada sekitar 3.000 kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke jalur Puncak keluar dari eksit tol Ciawi. Dimana kalau kita lihat situasinya saat ini kendaraan yang melaju cukup terhambat karena memang kendaraan sudah mulai ramai dan juga padat sehingga untuk laju kendaraan juga ini tidak dapat melaju secara normal. Dan kalau kami perhatikan untuk kendaraan yang melintas di jalur Simpang Gadok tempat saya melaporkan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi dengan plat B maksud kami, di mana ini menunjukkan bahwa kendaraan berasal dari wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Nah, kemudian juga untuk mengantisipasi kemacetan atau mengurai kemacetan yang terjadi, pihak Satlantas Polres Bogor menerapkan rekayasa lalu lintas. Ada 2 penerapan rekayasa lalu lintas yang dilakukan, diantaranya adalah penerapan ganjil genap yang akan diberlakukan selama 3 hari full terhitung sejak di hari kemarin Jumat hingga nanti Minggu 18 Januari. Kemudian juga akan diterapkan one way atau satu arah secara situasional baik dari arah Jakarta menuju ke Puncak atau sebaliknya. Nah, untuk pagi hari ini terjadwal sebetulnya pukul 8 ini akan diberlakukan one way dari arah Jakarta menuju ke Puncak dan saat ini tengah dilakukan proses tutup jalan dari arah Puncak karena akan diberlakukan satu arah dari arah Jakarta menuju Puncak dan nantinya ini akan bersifat situasional. Kalau di jadwal disebutkan dari pihak Satlantas Polres Bogor, kalau untuk one way dari arah Jakarta menuju Puncak ini akan berlaku dari pukul 8 hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat akan dilanjutkan one way dari arah sebaliknya, yakni dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta. Dan saat ini juga kita lihat sudah ada juga petugas kepolisian di sini yang mengatur kondisi lalu lintas agar kendaraan dapat melaju
secara aman dan juga tertib. Nah, dari Satlantas Polres Bogor menghimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan khususnya menuju ke arah puncak di sini untuk memperhatikan jadwal perjalanan di tanggal hari ini yang menyesuaikan dengan plat nomor kendaraan, karena jika nanti ditemukan ada kendaraan yang tidak sesuai dengan tanggal pada hari ini, maka nanti akan diarahkan untuk putar balik atau menuju ke alternatif jalan lain. Kemudian juga dihimbau kepada masyarakat untuk memperhatikan atau mengupdate informasi terkait pemberlakuan one way dan juga memanfaatkan sistem one way ini untuk mengatur perjalanan agar dapat terhindar dari kemacetan. Demikian, Nata. Baik, terima kasih Hadisi Arifah melaporkan langsung dari kawasan Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, libur panjang Isra Miraj arus lalu lintas di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat dipadati oleh kendaraan dari arah Bandung menuju Lembang. Untuk mengantisipasi kemacetan, Satlantas Polres Cimahi akan memberlakukan sistem satu arah secara situasional. Kepadatan kendaraan wisatawan menuju kawasan wisata Lembang sudah terjadi sejak siang mulai dari Jalan Raya Cidadap, Kota Bandung. Kendaraan pribadi berplat Jabodetabek dan bus pariwisata mendominasi di ruas jalan menuju kawasan wisata Lembang. Satlantas Polres Cimahi menyiapkan one way sepenggal untuk mengurai kemacetan serta menempatkan anggotanya di titik rawan macet. Penyebab kemacetan banyak kendaraan yang akan keluar masuk ke tempat wisata dan kuliner. Lembang masih menjadi favorit wisatawan dari berbagai daerah untuk menghabiskan libur panjang. Diperkirakan kepadatan kendaraan wisatawan di kawasan Lembang ini akan terus terjadi hingga berakhirnya masa libur panjang pada hari Minggu. Pemirsa, pergerakan penumpang kereta cepat Wus seiring dimulainya libur Isra Miraj 2026 meningkat. Hingga Jumat siang, sekitar 15.000 tiket Wus telah terjual, sementara jumlah penumpang diprediksi mencapai lebih dari 22.000 orang. Tiket kereta cepat Wus pada rentang waktu pukul 7 hingga 12.25 telah terjual habis. Sementara okupansi ketersediaan tempat duduk telah mencapai sekitar 70% per kereta dan terus bertambah. Penumpang memburu tiket promo dibuktikan dengan penjualan tiket promo mencapai sekitar 4.000 tiket. Bahkan pihak KCIC menyampaikan bahwa tingginya minat masyarakat terhadap layanan Wus tidak terlepas dari kemudahan akses, kecepatan perjalanan, serta adanya promo tarif pada momen libur nasional. Ya, volume pengguna jasa Wus kembali mengalami peningkatan di momen libur panjang pada akhir pekan ini. Karena memang kalau kita melihat peningkatan tersebut sudah terjadi sejak hari Kamis, di mana jumlah penumpang secara total sudah mencapai 20.000. Dan kemudian untuk hari ini sendiri kita prediksi sampai dengan kereta terakhir itu jumlah penumpang bisa mencapai lebih dari 22.000. Karena sampai dengan pemesanan untuk perjalanan sore hari ini mayoritas okupansi kereta sudah mencapai lebih di atas 80%. Dan kemudian juga kami memang melihat adanya peningkatan penumpang ini salah satunya juga karena adanya promo diskon tiket, di mana pada saat momen libur panjang di akhir pekan ini kami mengadakan promo diskon tiket dengan harga tiket mulai dari 200.000. Sementara itu pemirsa, libur panjang Isra Miraj stasiun Pasar Senen ramai calon penumpang. Bahkan tercatat lebih dari 88.000 tiket ludes terjual. Pemirsa, para calon penumpang mulai memadati kawasan stasiun Pasar Senen Jakarta yang hendak berlibur keluar kota. Bahkan rata-rata mereka akan menuju ke Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, dan Purwokerto. Dari data KAI Daob 1 Jakarta, selama libur panjang Isra Miraj, sebanyak 37.000 penumpang yang akan berangkat, di mana sekitar 14.600 penumpang dari stasiun Pasar Senen. Sementara itu, untuk atasi peningkatan volume penumpang, pihak KAI menambah 9 armada kereta api jarak jauh, sehingga setiap hari ada 77 kereta api jarak jauh yang akan beroperasi dari stasiun Pasar Senen dan stasiun Gambir. Sementara di Bandung, Jawa Barat, sejak pagi tadi ribuan penumpang memadati stasiun kereta api Kota Bandung. Para penumpang akan melakukan perjalanan jarak jauh ke sejumlah wilayah di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
PT KAI Daob 2 Bandung menyediakan lebih dari 67.000 tiket dengan mengoperasikan sekitar 25 perjalanan kereta api jarak jauh. Bahkan tidak hanya keberangkatan, ribuan penumpang juga datang ke kota Bandung dari berbagai daerah seperti Jakarta dan Surabaya. Pemirsa, Taman Marga Satwa Ragunan mulai ramai pengunjung bahkan sejak pagi hari. Jumlah kunjungan siang hari tadi mencapai 8.000 orang dan terus akan bertambah. Pemirsa, Taman Marga Satwa Ragunan menjadi pilihan masyarakat untuk menghabiskan libur panjang peringatan Isra Mi'raj. Bahkan wisatawan berkunjung untuk melihat satwa baru yang baru saja datang, yaitu sepasang watusi. Watusi adalah satwa ikonik asal Afrika yang dikenal dengan memiliki tanduk besar. Kemudian sepasang watusi ini menjadi daya tarik baru awal tahun bagi para wisatawan yang akan berkunjung di Ragunan. Pemirsa, bagi Anda yang di hari libur keliling kota, Anda bisa mampir ke halte Transjakarta Setiabudi. Karena halte tersebut unik dan menyediakan sepeda statis yang dapat Anda gunakan untuk berolahraga sembari menunggu kedatangan bus. Halte Setiabudi berada di Jakarta Pusat, tampil berbeda memberikan inovasi terbaru dengan menempatkan 2 sepeda statis. Dengan adanya fasilitas ini, penumpang Transjakarta bisa berolahraga sejenak di tengah padatnya kegiatan. Namun, sayangnya satu sepeda statis sudah rusak. Sementara fasilitas lainnya seperti charging station untuk ponsel juga sudah tidak berfungsi. Warga Jakarta diajak untuk ikut merawat fasilitas publik. Ya pemirsa, usai sudah Sindo Today hari ini dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui kanal YouTube Sindo News atau melalui portal menghadirkan berita